Ya, kembali lagi bersama saya Fauzan Lukman. Barusan ada ini dulu, azan dulu. Nah, tadi kita sudah bahas yang satu itu tentang kebiasaan buruk yaitu kikir, yang kedua kebiasaan buruk yaitu marah. Nah, yang ketiga itu kita bahas tentang pola pikir Nabi itu memiliki beberapa perbedaan dengan kedokteran modern saat ini. As-Suyuti rahimahullah mengatakan bahwa sakit dapat disebabkan oleh 6 hal. Apa saja itu? 6 halnya. Yang pertama yaitu gangguan oleh udara. Kemudian yang kedua ada kesalahan dalam makan atau minum. Kemudian ada kekeliruan gerak, istirahat gerak atau berlebihan. Selanjutnya itu gerak atau respon emosi yang berlebihan. Kemudian juga ada istirahat emosi secara berlebihan. Kemudian ada keadaan jaga dan tidur yang tidak proporsional. Kemudian adanya retensi pengeluaran cairan berlebihan sehingga menyebabkan dehidrasi. Kemudian serta adanya gangguan emisi atau tertahannya cairan dalam jumlah besar di dalam tubuh. Di As-Suyuti rahimahullah mengatakan bahwa sakit itu disebabkan beberapa hal barusan. Mulai dari tentu kalau gangguan udara itu bisa kita rasakan secara langsung, misalnya bisa langsung batuk atau polusi lain sebagainya, itu bisa kita lihat saat ini seperti itu. Kemudian juga kesalahan dalam makan dan minum. Nah ini seringkali makan dan minum ini orang suka jadi ketakutan atau makan sampai benar-benar kenyang kayak gitu. Yang saya tahu itu perut kita itu harus dibagi jadi 3, 1/3 buat makanan, 1/3 buat air, 1/3 lagi buat udara. Jadi bukan dipenuhin semua sama makanan, tapi harus disisain 1/3 minimal. Nah ini ada angka cukup gitu supaya perut kita bisa tetap terjaga seperti. Karena bisa jadi makanan atau minuman yang kita masukkan ke dalam tubuh itu, ke perut itu juga di dalamnya terdapat gas-gas seperti itu. Kalau dipenuhin semua kan bisa jadi bahaya seperti itu. Kemudian kekeliruan gerak. Nah ini kalau kekeliruan gerak mungkin contoh kasusnya bisa dilihat dari orang-orang atau atlet-atlet misalkan kayak cedera hamstring, salah ketika mau nyundul, salah turunnya, kakinya salah posisi dan sebagainya. Kemudian istirahat kurang atau berlebihan. Nah ini pun istirahat saya dapatkan informasi itu kalau syariat itu istirahatlah secukupnya. Kita jangan berlebihan, jangan juga kurang, tapi secukupnya. Dan itu juga akan berpengaruh pada kondisi tubuh kita. Dan ada gerak atau respon emosi berlebihan dan lain sebagainya. Yaitu untuk yang poin ketiga itu secara umum kayak itu. Selanjutnya di poin yang keempat adalah istirahat berlebihan dapat melemahkan fisik dan jiwa serta menggumpalkan energi atau qi tubuh. Akibatnya sari makanan itu tidak terserap dengan baik dan peredaran darah melambat sehingga dapat menyebabkan gangguan pada jantung dan otak. Berbahaya juga. Oleh karena itu Nabi SAW mengajarkan sebuah doa agar kita tidak malas dan lemah. Itu Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal buhl
wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Di sini artinya adalah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegelisahan dan kesedihan, dan aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan, dan aku berlindung kepadamu dari ketakutan dan kikir, dan aku berlindung kepadamu dari terlilit utang dan ditekan oleh orang yang zalim. Ini ada salah satu doa yang terdapat pada doa Al-Masurat namanya. Nah, doa atau zikir pagi petang. Ini ada juga doa ini. Ya, tadi tentang istirahat yang berlebihan itu justru bisa membuat buruk itu badan kita. Nah, itu poin yang keempat, dan poin yang terakhir, poin yang kelima pada video kali ini, yaitu jalan spiritual orang mukmin ditandai dengan sikap sabar terhadap segala cobaan yang dihadapi, syukur atas segala anugerah yang diterima, dan selalu ikhlas dalam menjalani kehidupan. Sikap sabar ditandai dengan berusaha keras dalam mengatasi masalah yang dihadapi, kemudian berdoa memohon kekuatan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, serta berserah diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengembangkan spiritualitas secara baik akan menyehatkan. Jadi semuanya itu bisa menyehatkan. Tentu dengan sikap kita sabar terhadap segala cobaan, itu jadi kita jadi terlatih untuk juga menerima kehidupan gitu, atau menerima apa yang bisa kita diterima kepada kita, atau persoalan-persoalan segala macam yang ada pada kita. Kemudian juga syukur atas apa yang kita terima. Itu bahkan yang saya dapatkan itu jika kita bersyukur, justru Allah akan menambahkan rezeki kepada kita gitu, atau anugerah kepada kita. Dan juga selalu ikhlas dalam menjalani kehidupan. Sejatinya kehidupan ini hanyalah sementara. Setiap orang pasti ujungnya mati, dan persiapan apa yang sudah kita siapkan, kita lakukan, atau karya apa yang bisa kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita, pada bumi, pada lingkungan, pada hewan dan sebagainya. Itu sekian, terima kasih. Pada kesempatan ini mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Nantikan episode selanjutnya yang masih akan membahas tentang 365 kapsul smart dari Nabi. Jika konten ini bermanfaat, bisa share ke teman-temanmu agar lebih luas lagi manfaatnya. Kritik, saran, dan diskusi bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe sebagai bentuk supportmu pada channel ini, serta supaya saya semakin semangat lagi bikin konten-konten bermanfaat selanjutnya. Jangan lupa juga klik tombol loncengnya, karena saya tidak sabar bisa ketemu kalian lagi. See ya.